Pemirsa, Presiden Jokowi meminta aparat tidak ragu menindak tegas mafia tanah yang kerap meresahkan dan merugikan masyarakat. Menanggapi hal itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono memastikan bahwa Korps Bayangkara akan menindak tegas siapapun oknum mafia tanah tersebut. Dalam hal tersebut, Rusdi menyebut Polri telah menginstruksikan jajaran kewilayahan agar menindak para mafia tanah. Di sisi lain, Rusdi juga meminta peran aktif masyarakat apabila menemukan indikasi adanya mafia tanah yang meresahkan. Ia berharap warga tidak segan melapor ke pihak yang berwajib. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus mafia tanah yang belakangan ini mencuat ke permukaan. Puan menegaskan mafia tanah harus diberantas karena mereka merampas sumber penghidupan. Puan menyebut kasus mafia tanah yang dialami Nirina Zubir hanyalah salah satu contoh. Ketua DPP PDIP itu yakin banyak masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal mengatakan Komisi 2 DPR berupaya sungguh-sungguh untuk mencarikan solusi atas persoalan mafia tanah. Ia menyatakan isu-isu tentang mafia tanah sendiri memang sudah ada sejak lama. Tanah semestinya menjadi objek kehidupan bagi masyarakat banyak, tetapi oleh oknum-oknum tertentu justru dijadikan sebagai objek yang menguntungkan bagi pribadi atau golongan tertentu. Menurutnya, Komisi 2 DPR telah menyiapkan panja untuk menggali secara dalam mengenai mafia tanah. Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan akan terus melakukan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia dan mencari daerah-daerah mana yang dicurigai ada mafia tanahnya. Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Mafia, Junimart Girsang, meminta Satuan Tugas Mafia Tanah yang dibentuk Presiden RI Joko Widodo bekerja secara independen. Menurut Junimart, untuk mengusut tuntas sindikat mafia tanah dan menghindari kebocoran informasi, pihak ATR BPN tidak perlu dilibatkan dalam tim Satgas Mafia Tanah. Ia meminta pihak Kementerian ATR BPN segera menyelesaikan permasalahan mafia tanah di berbagai daerah. Ya, Komisi 2 DPR RI menyoroti keterlibatan notaris dalam kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir. Sebab sebagai pihak yang mendapat kuasa dari pemerintah, notaris seharusnya berperan mencegah mafia tanah beraksi. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama Pak Zulfikar Arsasadikin, anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Zulfikar. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aprilianita Putri. Baik, terima kasih. Pak Zulfikar, kasus yang dialami Nirina mencuat, apakah keterlibatan PPAT notaris memperlihatkan bagaimana komitmen mereka untuk memberantas mafia tanah ini, Pak? Yang jelas kalau kita belajar modus ya, itu salah satu modus ya. Kalau emang itu benar dan saya dengar sudah tersangka, ya berhentikan aja dari notaris itu. Cepat saja itu asosiasi notaris bertindak gitu, tidak usah menunggu inkrah itu supaya jerah, begitu Mbak Aprilia. Oke, yang disoroti dari Komisi 2 ini mengenai kasus yang menimpa Nirina Zubir ini sepertinya apa sih, Pak? Ya sama dengan yang lain menurut saya ya. Yang jelas pemerintah, ATR, BPN termasuk Presiden bahkan Polri sudah punya komitmen yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap praktek seperti ini ya. Ya kalau saya sih ke depan yang perlu dilakukan adalah perbaikan dari berbagai banyak hal. Yang pertama, jangan ada lagi kalau kita bicara soal mafia tanah itu keterlibatan aparat. Karena fakta membuktikan aparat itu selalu saja terlibat. Jangan sampai kita bilang mafia itu di luar kita padahal ada dalam diri kita. Yang berikutnya menurut saya perlu ada peningkatan pelayanan ya Mbak. Saya punya kasus menarik di Kabupaten Banyuwangi di dapil saya. Mereka meningkatkan pelayanan dari awalnya 2 loket, sekarang dibuka 12 loket. Dan masing-masing loket itu punya petugas sendiri-sendiri. Dan bahkan ada loket yang disediakan untuk mengurus masalah gitu ya, bukan untuk mengurus legalitas gitu. Nah, yang berikutnya menurut saya juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengejar pendaftaran tanah dan penetapan kawasan gitu Mbak ya. Karena
kalau memang dari dulu kita tuntas dengan persoalan pendaftaran tanah dan sekarang ini dikejar dengan program PTSL, insya Allah itu akan mengurangi praktek-praktek yang mafioso seperti ini gitu, karena udah jelas ini tanah siapa, punya siapa, digunakan untuk apa. Padahal kita sudah punya undang-undang sejak tahun 60 ya, Undang-Undang Pokok Agraria itu 560 yang memang sangat menekankan akan adanya pendaftaran. Dari 145 juta bidang tanah itu kita baru 49 juta yang sudah terdaftar. Pak Jokowi sih ada perbaikan sekitar 2 juta gitu ya, dari 45 ke 5 juta lah, 5 juta. Nah, kalau memang ke depan ini terus kita bisa kejar ya, insya Allah nggak akan ada lagi lah persoalan itu, karena semua sudah terdata, tanah-tanah itu dan peruntukannya, siapa pemiliknya itu sudah. Yang berikutnya itu harus juga dibarengi dengan kita harus menyiapkan kalau dari sisi kawasan itu ya, RT RW-nya, RDTR-nya, karena banyak kabupaten kota yang belum punya soal rencana detail tata ruang yang memastikan peruntukan tanah itu nanti ke depannya per kawasan untuk siapa saja, untuk apa saja. Kan, gitu. Belum lagi kalau ke depannya bisa secara terorganisir one base data begitu ya Pak ya, sudah dibantu teknologi. Dan map policy sebenarnya sudah dilakukan oleh ATR BPN, makanya itu perlu kita kejar lagi. Lalu ada perbaikan dokumentasi. Salah satu modus praktek mafioso tanah ini kan hilangnya warkah. Nah, kok bisa warkah itu hilang? Menurut saya ini perlu diperbaiki. Perlu ada kerjasama antara desa sama ATR BPN begitu ya, untuk memperbaiki dokumentasi soal tanah ini. Ya, jangan lagi mengandalkan yang dulu-dulu. Nah, mungkin digitalisasi yang ditawarkan oleh ATR BPN dalam sertifikasi dan dalam dokumentasi itu bisa terus kita dorong gitu. Nah, kira-kira itu Mbak. Baik, selanjutnya keterbukaan proses Mbak ya. Masyarakat itu harus dikasih tahu SOP. Selain SOP itu keterbukaan proses. Sudah sampai mana? Kalau kita ngurus legalisasi aset atau pensertifikatan begitu, berapa hari lalu sudah sampai mana? Sudah di meja mana? Sudah sejauh mana gitu? Siapa saja yang terlibat di situ? Nah, itu harus terbuka sehingga kalau ada apa-apa di tengah jalan masyarakat bisa tanya. Pastikan juga kapan per proses atau per meja itu selesainya. Tapi Pak Zulfikar, kan sejauh ini sudah ada Satgas Pemberantas Mafia Tanah. Selama ini seperti apa Anda menyoroti kinerjanya? Ya, kalau saya sih mendukung saja dan sudah baik, sudah ada ketegasan. Tapi kan yang jadi persoalan Mbak, ada Satgas tapi salah satu aparat Satgasnya juga oknumnya jadi pelaku. Jadi ini termasuk tantangan ya dalam pemberantasan mafia tanah. Maka itu benar tadi yang disampaikan oleh Bang Taufikul Hadi, salah satu staf khusus ATR BPN, Menteri ATR BPN itu jangan ada lagi lah keterlibatan aparat itu dalam persoalan ini. Biarkanlah kalau kita bicara soal mafia itu ya di luar kita. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ada di dalam kita gitu. Kok masa kita bisa kalah dengan mafia? Ternyata bukan kita kalah karena kita yang di dalam pun pelaku lah itu, Mbak. Ya. Baik, kalau bicara untuk mewakili bagaimana suara rakyat kecil begitu Pak Zulfikar, ini kan banyak sekali kasus-kasus di luaran yang mana mafia tanah ini menekan rakyat kecil dengan menggunakan kekerasan fisik ya Pak ya. Anda menyortinya seperti apa Pak? Yang jelas tadi saya bilang harus ada perbaikan itu. Lalu ATR BPN, termasuk sebenarnya ini tidak hanya ATR BPN ya Mbak, ini kan ada di KLHK juga. Sebenarnya kan tanah kita itu lebih banyak adanya di hutan, makanya tidak hanya ATR BPN yang kita soroti, termasuk KLHK ya kan. Terutama kepada ATR BPN ya harus sering turun ke bawah lah, ajak masyarakat, ajak desa, sosialisasilah kepada masyarakat, kepada desa itu bagaimana cara mengurus sertifikat atau legalisasi aset yang mereka miliki dengan baik dan benar. Program PTSL menurut saya yang sudah dilakukan itu perlu digenjot gitu dari sisi anggaran, dari sisi teknologi, dari sisi peralatan, dari sisi sumber daya manusia, sehingga benar-benar seluruh bidang tanah di kita yang menurut ATR BPN itu 140 juta bidang dari itu terdaftar. Milik siapa, digunakan untuk apa. Kalau sudah seperti itu Mbak, terdokumentasikan dengan baik, insya Allah persoalan mafioso ini hilang dengan sendirinya. Gitu. Oke, baik, komitmen seperti apa Pak dari pemerintah bersama DPR untuk memberantas mafia tanah selama ini?
Ya komitmen dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh Pak Menteri itu, kalau memang ada aparatur yang terlibat berhentikan, pecat begitu, biar Oke. kapok encit kalau orang Jawa bilang, Mbak Aprilia itu. Dan itu saya setuju gitu. Nggak perlu main-main lagi. Jangan sampai ke depan itu zaman sudah seperti ini, kita menjabat justru kita pakai jabatan itu abuse untuk moral hazard. Nah, kalau memang ditemukan seperti yang tadi dibilang oleh Bang Tefel Hadi dan itu terus dilakukan, ya terus saja dilakukan gitu. Dan ke depan juga rekrutmen jadi pegawai ATR BPN, seleksi untuk menjadi pejabat itu makin diperketat. Jangan lagi melibatkan uang, kuasa gitu, kolusi gitu, Ya. kedekatan dan seterusnya, Mbak. Gitu. Oke. Untuk memberantas penipuan ini kita harus menutup celah-celah ya untuk bisa Mm-mm. melakukan penipuan. Salah satunya adalah di proses notaris begitu, Pak. Nah, apakah Mm-mm. dengan undang-undang atau aturan yang ada perlu ada revisi aturan agar tidak ada lagi celah untuk melakukan penipuan tanah begitu, Pak? Undang-undang notaris sudah bagus. Mungkin prakteknya ada Prakteknya dua ya. nih yang saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Satu, notaris itu kan seringkali mengurus ini kan tidak bisa datang sendiri toh, Mbak. Ya. Ya, mereka kan punya pegawai tuh. Kalau perlu seluruh pegawai notaris itu ditatatkan juga ke ATR BPN, diberitahukan ini nih loh pegawai kami ini. Lalu yang berikutnya, kalau mereka ngurus ke ATR BPN itu harus ada surat tugas gitu. Selama ini kita lihat sih nggak ada itu. Ya, atas nama saja bilang saya pegawai notaris ini, saya pegawai notaris ini. Padahal kita nggak bisa ngecek ya kan. Kira-kira itulah menurut saya yang dua dari sisi notaris ya. Selain memang di dalam sendiri harus ada pembinaan dan pengawasan. Karena kan mereka Ya. profesi sudah punya organisasi. Tadi Pak Sekum juga Pak Tri Firdaus sudah menyatakan akan tegas gitu kalau memang mereka bermasalah, mereka abuse, mereka moral hazard, dan mereka akan dikenai sanksi. Dan sebenarnya yang terlibat, yang tersangka di kasusnya Nirina Zubir juga sudah pernah diberi sanksi. Nah kalau perlu juga ATR BPN itu umumkanlah notaris-notaris yang bertugas ya, mereka Jadi lulus supaya masyarakat tugasnya di tahu mana ya, Pak ya. umumkan supaya masyarakat juga tahu ini ada notaris baru. Oke. Kalau perlu asosiasi juga mengumumkan gitu kan, mereka punya kode etik ya, diumumkan inilah notaris-notaris dengan kriteria sangat baik Oke. gitu atau Baik. buruk. Nah, gitu. Pak Zulfikar, kalau kita berkaca dengan kasus Nirina Zubir dan Pak Dino Patijalal begitu, ini kan yang akhirnya berkecamuk adalah pemalsuan surat tanah oleh orang-orang di sekelilingnya begitu. Ada himbauan Pak dari Anda untuk masyarakat bagaimana bisa mengamankan sertifikasi tanah agar mereka tidak tertipu oleh orang-orang terdekat? Ya memang kita ini sibuk iya, tapi usahakan ngurus apa-apa itu ya sendirilah, sendiri. Siapapun kita lah itu ya. Untuk memastikan bahwa memang kita tahu persis apa yang kita urus dan kita tahu persis harus kepada siapa kita mengurus itu. Yang berikutnya ya memang harus hati-hati, kita jangan mudah percaya gitu ya. Ya supaya kita terhindar dari yang demikian itu. Tapi menurut saya ngurus sesuatu itu diurus sendirilah gitu. Lebih Menurut cepat saya ya Pak ya begitu. segala sesuatunya Iya, sekarang. karena memang pelayanan juga makin meningkat, walaupun perlu terus kita tingkatkan gitu. Perlu waktu memang, tapi kalau diurus sendiri lebih aman. Iya itu Mbak. Baik, Ya baik. kita sibuk, tapi menurut saya itu tadi ya, diurus sendiri itu lebih mengenakan. Kita juga tahu prosesnya seperti apa. Nanti kalau ada apa-apa kita juga bisa komplain langsung ke petugas. Dan pelayanan juga semakin baik, gitu Mbak Aprilia. Jadi dipenuhi atau diperbaiki segala aspeknya, baik dari itu mafia tanahnya dan juga notaris, serta bagaimana masyarakat sendiri untuk merubah kebiasaan begitu ya Pak Zulfikar. Iya, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, kita lebih berpikir solusinya Seperti gitu. apa? Luar biasa sekali. Dikawal terus Pak anggota DPR untuk bisa memberantas mafia didukung tanah terus ini. sama media ya kan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung dan Sama-sama, berbincang Pak sehat Zulfikar selalu, Arsosadikin, Mbak April. anggota Ya. Komisi 2 DPR RI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Pemirsa, kami akan segera usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.